Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Di hari ini, Rabu 12 Februari 2025, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya kita semua mempersiapkan hati dan pikiran untuk ada dalam perenungan ini. Dan mengawali renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dipersembahkan kepadamu. Engkau yang mengaruniakan kehidupan dan hari baru bagi kami. Kami hendak mengisi dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Karena itu ya Tuhan, terangi hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini membaca bagian firman dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-11b. Firman Tuhan begini, "Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel." Demikian firman kita renungkan dengan judul firman harus diperdengarkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11b merupakan penegasan perintah Musa untuk membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Kata membaca adalah terjemahan kata Ibrani tigera. Dapat berarti memperdengarkan, memproklamasikan, bukan hanya dilakukan satu kali tetapi secara terus-menerus. Sehingga dengan membacakan terus-menerus hukum Taurat tidak hanya memberi pengertian, tetapi membimbing hidup umat untuk senantiasa takut akan Tuhan Allah dan setia pada ketetapannya. Penggunaan kata harus menekankan pentingnya pembacaan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah riset yang dilakukan oleh Jeffrey Levin dan David Larson menunjukkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwa, tetapi juga baik bagi tubuh. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa orang-orang yang membaca Alkitab secara teratur memiliki tingkat depresi lebih rendah, jarang kecanduan obat terlarang maupun alkohol, jarang terjadi pertengkaran dalam pernikahan, dan tingkat kesehatan jauh lebih baik. Oleh karena itu, hendaklah membaca firman Tuhan Allah menjadi gaya hidup orang percaya. Orang tua bertanggung jawab untuk membacakan, memberitakan, dan mengajarkan firman Tuhan Allah kepada anak-anak. Gereja juga bertanggung jawab menolong warganya untuk setia membaca Alkitab secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun keluarga. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tumbuhkanlah kecintaan membaca dan merenungkan firman Tuhan Allah kepada anak-anak kita. Hal ini tentunya dimulai dari orang tua yang memberi teladan dengan mengajak anak-anak membaca firman Tuhan Allah. Kebiasaan ini dapat membangun kesadaran untuk setia membaca Alkitab dan selalu hidup dalam kebenarannya. Dan karena itu mari saat ini kita membaca Alkitab dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa penting kehidupan kami ada di dalam tuntunan firman-Mu. Dan karena firman Tuhan mengarahkan kami untuk selalu hidup di dalam ketaatan dan kebenaran. Memang terkadang dalam jalan kehidupan ini kami lalai untuk membaca, memperdengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman. Tetapi baiklah, mulai saat ini ya Tuhan, kami berkomitmen untuk mau hidup di dalam kecintaan akan firman. Mampukan kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai keluarga, bahkan orang tua, untuk dapat mengajarkan tentang firman kepada anak cucu kami. Mampukan kami juga memberi teladan agar kami semua mampu
membaca, melakukan kebenaran firman. Tentu dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kami semua, dalam mana kami melakukan firman itu di tengah kehidupan kami. Bapa di sorga berkati karena itu keluarga kami dalam hidup rumah tangga, selalu ada hidup rukun dan damai suami istri, anak dan orang tua, hidup berdampingan dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan gerejamu, Jemaat Maranatha Pas Selatan, kolom 1 hingga 27, hamba-hambamu diberkati oleh Tuhan, diaken penatua pendeta, bahkan komisi kerja, komisi BIPRA, semua dalam perangkat pelayanan diberkati oleh Tuhan. Gerejamu, Masehi Injili Minahasa, diberkati badan pekerja sinode, badan pekerja majelis wilayah, bahkan badan pekerja majelis jemaat diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami diberkati, bahkan daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin diberkati dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Yang hari ini bergumul dalam berbagai hal dikuatkan iman, disehatkan, dikuatkan ketika kami ada dalam keadaan sakit, tapi dalam kebimbangan dan keputusasaan, kuatkan iman percaya kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Dalam sukacita berkat, biar kami terus ada dalam ungkapan syukur di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti program ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Dan semoga ini memberkati kita semua dan menuntun kita menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.